pesananmu. Sudah jam berapa ini? Sudah nungguin kamu 2 jam? Kamu masih ingat kamu kuliah ya? Dunia luar kejam. Masyarakat terlalu rumit. Benar-benar kejam. Om, jangan berpikir macam-macam. Direktur Gunawan, gedung ini diperkirakan bisa diserahkan dalam 6 bulan. Kamu beli 2 gedung itu juga. Aku mau bangun distrik bisnis terbesar di kota Jintara. Nona sini tidak boleh masuk. Wah, tinggi sekali. Sudahlah, menyelamatkan orang lebih penting. Hari ini sampai sini. Lepaskan mulutmu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu, Walaupun umurmu agak tua, tapi wajahmu lumayan. Kenapa kamu mau lompat dari gedung? Tidak pernah mikirin keluargamu? ini salah paham. Aduh, bobaku. Tumpah semua. Boba. Bisa diminum juga. Orang ini kasihannya. Bahkan teh susu boba pun belum pernah minum. Om, sayangi hidup, semua orang punya tanggung jawab. Aku lihat kamu sangat kasihan, aku traktir kamu minum teh susu. Aku baru 30 tahun. Kamu sudah panggil aku Om. Mereka temanmu? Malah lihat orang celaka tidak mau tolong. Bukan teman sih. Baguslah kalau bukan. Orang macam tuh lebih baik sedikit berhubungan. Ayo pergi. Susu ini susu asli? Cicip. Gimana? Enak kan? Lumayan. Sekarang fokuslah atasi masalahmu. Jangan bandingkan dengan mobil mewah. Sekarang mungkin belum punya. Nanti pasti ada. Sepertinya ada salah paham. Mobil mewah itu, Oh, siapa rupanya? Raka, ini kan mantan pacarmu? Kok jadi kurir makanan? Intan Wijaya, setelah putus sama gua, kok nggak cari yang baru? Masih nggak bisa move on ya? Siapa bilang nggak cari? Ini pacarku. Siapa bilang gue nggak cari? Dia pacarku. Sampai segitunya standarmu, cuma dapat buruh bangunan? Yang kerja angkat batu pula? Hoi, si miskin! Gajian per bulan berapa ribu? Raka, kok bisa kamu hina dia si miskin? Ini kan jelas-jelas brengsek. Aura miskinnya keluar banget. hei kalian berdua, jangan bicara kasar begitu. Berapapun penghasilannya, itu hasil kerja kerasnya sendiri. Intan Wijaya, bukan maksudku. Setelah putus sama gua, kok jadi rendah diri banget? Nyesal ya? Kalau nyesal bilang aja, gue nggak keberatan. Kita bertiga bareng-bareng. Raka, bukannya kamu bilang cuma cinta gue? Benar-benar bikin aku melongo. Kamu nggak punya malu. Kamu dan Laras, aku masih punya rekaman kalian selingkuh. Mau ku buka? Berani kau? Aku baru menandatangani kontrak dengan grup Gemilang. 3 hari lagi penandatanganan resminya. Nanti, grup Nantaraku pasti ikut terdongkrak. Percaya tidak, aku bisa bikin kamu gulung tikar? Bagaimana kalau kamu datang ke sini malam ini? Aku akan maafkan kamu. Statusmu begitu tinggi? Kok cari hotel murahan? Berani-beraninya kau lempar kartu kunciku. Raka, Dengar ya, dia orangku. Tak boleh ada yang mengganggunya. Kau berani memukulku? Raka, kalau tidak pergi sekarang, video itu akan kusebar. Intan, hebat juga. Begitu kontrak dengan grup Gemilang selesai, aku akan buat kamu tersingkir dari seluruh kota Metropura. Raka, kerjasama dengan grup Gemilang akan berlangsung di Hotel Agung Hwatian, hotel termewah di kota Metropura. Bukannya kamu juga yang atur reuni kita? Bagaimana kalau ajak Intan ikut?
Ya, Intan. Dulu kan kamu primadona kampus kita. Sudah lama tidak bertemu. Berani tidak bawa pacarmu ikut? Apa yang tidak berani? Ya sudah, datang saja. Baik. Aku justru sangat menantikannya. Intan Wijaya, si primadona kampus berprestasi itu. Datang dengan pacarnya yang gajinya cuma segitu. Aku juga tidak sabar menunggu. Baiklah, kita lihat saja 3 hari lagi. Apakah grup Nantara bisa kerja sama dengan grup Gemilang? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Karena akulah presiden direktur grup Gemilang. Hahaha. Kamu presiden direktur grup Gemilang? Jangan ngomong kosong. Pacarku berpakaian seperti ini karena mau meninjau lokasi proyek. Dia adalah direktur Gunawan dari grup Gemilang. Intan tahu aku mau pergi inspeksi. Bagus, Intan. Kalau begitu, kita bertemu lagi 3 hari kemudian. Kalau dia benar-benar bisa jadi direktur Gunawan dan menandatangani kontrak denganku, aku akan bersujud dan menjilat sepatumu. Kalau dia cuma berpura-pura, kau akan kuserahkan padaku untuk hukum sesuatu. Bagaimana? Menyamar sebagai presiden direktur grup Gemilang juga bisa sih. Nanti ambil beberapa mobil mewah dari rumah untuk menyamariku. Boleh juga, tapi taruhannya juga harus kita ganti. Baik, nanti kita lihat. Tadi kamu melakukan dengan baik. Begini saja, Om. Ini Rp1.125.000 untukmu. Kumohon, jadilah pacarku untuk 1 hari saja. Tolong. Kalau tidak direuni nanti, aku benar-benar akan dipermalukan. Baiklah, Rp1.125.000 juga lumayan banyak. Kasih aku alamatmu. 3 hari lagi aku akan menjemputmu. Kalau begitu, kita saling tambah kontak WeChat. Anda telah dikomplain. Kurir makanan gagal dalam penilaian. Aduh, sial banget. Belum mulai sudah berakhir. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku duluan ya. Kita lain kali hubungi lagi. Direktur Gunawan. Ini siapa? Ingat untuk merapikan diri. Cepat kamu ke klub Huatian. Beritahu mereka, 3 hari lagi, aku akan bawa calon menantu keluarga Gunawan untuk makan. Calon menantu keluarga Gunawan? Siapa? Kapan kamu menikah? Belum, tapi sebentar lagi. Rp2.000, apa tidak terlalu sedikit? Tapi kalau kasih banyak, takut Arga Gunawan kaget. Halo Kepala Pelayan Santoso. Siapkan untukku 1 set jas pesanan premium. Antarkan ke alamat yang aku kirim. Beres. Lagi pula dia juga tidak akan mengenali mereknya. Halo, Direktur Gunawan. Ada setelan jas pesanan premium dikirim ke sini. Katanya untukmu. jangan-jangan Intan Wijaya, demi gengsi, habiskan semua tabungannya untuk beli baju? Ini pertama kalinya ada yang mengirimiku baju. Oke, tahu. Nanti antar ke sini. Oh ya, beritahu klub Huatian. Yang datang adalah Nyonya Gunawan. Layani dengan baik. Semuanya, perhatikan ini. Ini laporan usaha kuartal ini perusahaan kita. Mengenai kurva pendapatan bulan depan. Halo, sayangku. Pak Carr. Perlu aku jemput? Kamu pulang ke hotel dulu. Nanti ku jemput. Baik, lanjut. Laba grup Gemilang kuartal ketiga. Kalau tak berlipat ganda. Kalian semua dipecat. Rapat bubar. Tadi yang telepon Direktur Gunawan siapa? Direktur Gunawan ternyata punya pacar? Aku belum pernah dengar. Aku juga belum dengar. Halo, Intan Wijaya, kenapa belum datang? Menyerah? tenang. Suamiku si Prestir lagi lambat. Dia segera datang. Punya uang sedikit saja sombong. Aku ini anak orang terkaya. Aku sombong belum? Bagus. Raka, menurutmu Direktur Gunawan beneran datang kah?
pasti datang. Grup Nantara kami juga bukan perusahaan kecil. Kali ini mereka yang minta kerja sama. Raka, tak kira kau begitu hebat. Banyak yang mau kerja sama dengan grup Gemilang, tapi wajah presidir grup Gunawan saja tak pernah lihat. Betul juga ya. Direktur Gunawan tak pernah ikut acara terbuka. Sampai sekarang aku tak tahu rupanya. Rakaku memang yang terhebat. Dulu, dia sempat murahkan diri untuk Intan Wijaya itu. Ngomong-ngomong Raka, sekarang kau sudah putus dengannya. Aku malah pengen coba sama dia. Perempuan murahan yang kubuang. Kalian tahu tak? Katanya pacarnya sekarang adalah Direktur Gunawan dari grup Gemilang. Wahaha. Bualannya keterlaluan banget. Aku baru saja sudah menelepon. Mereka segera sampai. Selamat datang para tamu. Mobil BMW di luar itu milik siapa? Perlu dipindahkan sebentar? Itu tempat khusus VIP direktur kami. Direktur kami sebentar lagi tiba. Direktur Gunawan datang. Bukan ini, sudah 10 menit, kok belum datang juga? Ah, sudah. Direktur Gunawan Grup Gemilang. Kalau dia lambat, pasti ada alasannya. Jangan buru-buru. Tidak tahu direktur punya pacar tidak ya? Kalau saja aku bisa... Sudahlah, kalian jangan ribut. Direktur Gunawan hari ini datang untuk tanda tangan kontrak denganku. Wah, Raka. Oh, bukan. Direktur Saputra. Jujur saja, aku baru saja buka perusahaan kecil. Kalau bisa tolong perkenalkan aku dengan Direktur Gunawan. Gampang sekali. Aku Raka ini ingin masuk grup Gemilang, selalu gagal. Bisa tolong bantu aku bicarakan dengan Direktur Gunawan? Sudahlah, kalian jangan ribut. Kita kan teman sekelas lama. Cukup dengan sepatah kata dari Raka. Direktur Gunawan pasti kasih muka. Betul. Rolls-Royce edisi terbatas dunia. Direktur Gunawan, pasti Direktur Gunawan datang. Kok kamu? Wah, Intan, kalau harus minum loh. Ya sudah, tidak ada cara lain. Cepat minum. Wah, Wah, kuat juga minumnya. ayo. Cuman nggak nyangka, kamu udah jadi istri Presiden Direktur Grup Gunawan. Hebat banget. Ya, masuk keluarga konglomerat, seumur hidup nggak perlu khawatir. Intan, itu kapan Direktur Gunawan datang? Aduh, lihat tuh. Keluarga sendiri ngomong apa sih? Intan, kamu emang nggak biasa ya? Kamu, gimana caranya ngegoda Direktur Gunawan? Apa aku salah ngomong? Kayak kamu gini, bisa nempel ke Direktur Gunawan, emang udah beruntung banget. Kamu, Aku sama pacarku, fanzalaqa kazzalabiyya. nggak kayak kamu, nggoda pacar teman sendiri. Kamu, Ngira semua orang kayak kamu. Jangan ganggu dia. Nanti kerjasama sama grup Gemilang nggak jadi tanda tangan. Bisa berabe. Laras. Kamu harus belajar dari Raka. Lihat dia sekarang udah paham. Halo sayang, kamu di mana? Sayang apaan? Intan Wijaya, jangan lebay. Bawa mobilku pergi kok nggak bilang. Hah? Kak? bagus juga kamu Intan Wijaya. Ternyata mobil mewah itu bukan punyamu. Brengsek, berani-beraninya nipu aku. Mobil itu punya kakakku. Bawa aku atau dia, apa bedanya? Kakak apaan? Kayaknya abang pujaan ya? Dengarkan nada suara di telepon tadi? Sepertinya kamu bahkan tidak berhasil membujuk sumber uangmu. Diam kau. Kupikir kau benar-benar jadi pacar Direktur Gunawan. Ternyata palsu ya. Buang-buang waktu. Benar-benar membosankan. Raka, karena dia bukan pacar Direktur Gunawan, jangan merusak suasana kami. Intan, masih ingat taruhan kita beberapa hari lalu? Sekarang,
Sekarang berlutut dan jilat sepatuku. Lepaskan aku. Memukul Direktur Raka masih mau kabur? Hentikan. Maaf, aku terlambat. Kau brengsek. Berpura-pura jadi Direktur Gunawan jadi candu ya? Maaf, aku terlambat. Tidak terlambat, pas sekali. Kalian masih bengong apa? Bukannya tadi kalian minta Raka menjembatani kalian dengan Direktur Gunawan? Kalau ada yang menemukan orang palsukan Direktur Gunawan, pasti akan diberi hadiah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kau brengsek. Kau berani memukul temanku? Aduh. Sakit, lepaskan brengsek. Baik, aku bisa melepaskan. Tapi berlututlah untukku. Bersujud 3 kali. Baru ku lepaskan. Lepaskan. Aduh, sakit. Intan, lepaskan. Tadi kan kau cukup sombong. Masih berani menghina orang ya? Perempuan jahat kau. Intan, kita kan teman sekelas. Lepasin aku dong. Nanti gue sujud sama Elo. Gue sujud. Oh iya, lupa sama kalian berdua. Betul-betul. Intan, lu orang besar, jangan simpan salah orang kecil. Jangan marahin kita. Benar juga. Om, masih ada cara lain? Tentu ada. Dari Intan aku dengar, kalian suka banget minum. Barusan Raka ambil angka sembarangan. Lebih besar dari Intan. Gini aja, aku juga bukan orang yang gak masuk akal. Kalian main dadu, kalau angkanya lebih besar dari aku biarin kalian pergi. Sepakat. Karena udah setuju, ya udah mulai aja. Lu curang. Iya dong, mana mungkin kita lebih besar dari elu. Gak mau main. Sampai mati pun gak mau main lagi. Kalian gak mau main ya? Main! Oke. Ayo mulai. Kalah. Minum. Nggak kuat, nggak bisa minum lagi. Perut gue mau pecah nih. Lepasin kita. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Jangan sampai ada masalah. Cuma segitu aja udah puas? Orang jahat ada lawannya sendiri. Lihat aja habis mabuk ini. Paling enggak mereka bakal terbaring 3-5 hari. Ayo. Kasih mereka hadiah tambahan. Siap. Ayo kita pergi. Sekretaris Halim. Anda datang untuk tanda tangan kontrak? Mana Direktur Gunawan? Kerjasama dibatalkan. Kenapa? Direktur Gunawan sudah datang, dan kalian sudah menghina Nyonya Gunawan. Masa iya? Dia benar-benar... Om, aku traktir es krim. Es krim semurah ini? Ternyata dia memang sangat miskin. Kenapa? Kamu tidak suka? Suka. Benar kata pemilik toko kecil itu. Tidak apa-apa. Om, hari ini berkat kamu. Kalau bukan kamu, aku pasti sudah dijahati pasangan bejat itu. Santai, mulai sekarang ada aku. Tak ada yang bisa mengganggumu. Ah? Itu... Om, aku masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Grup Gemilang, di sebelah sini. Ada apa?
Kamu juga suka dengar? Datang dan raih cintamu? Suka dong. Kenapa? Aku juga suka. Maksudku, bolehkah aku jadi pacarmu? Apa aku bisa memenuhinya? Kamu mau makan rumput muda? Kalau aku setuju, apa kamu masih mau lompat dari gedung? Tentu tidak. Kalau sudah cap jempol, kamu punyaku ya. Apa Presiden Direktur melamun lagi? Jangan-jangan tentang calon istri Presiden Direktur Grup Gemilang? Presiden Direktur, ada masalah. Nyonya tua hilang? Cepat cari. Nek, ini... Kenapa kamu rebut bakpauku? Aku cari cucuku, tapi aku tersesat. Aku tak makan bakpao ini gratis. Cucuku kaya. Aku suruh dia bayar kamu. Dia bos Grup Gemilang. Nenek, roti ini jangan dimakan. Nenek, roti tadi kurang bergizi. Makan juga bisa tersedak. Yang ini bagus, coba cicip. Enak. Enak ya, baguslah. Kamu baik sekali, nak. Sudah punya pacar belum? Aku akan perkenalkan cucuku padamu. Dia kaya, kamu tak perlu kerja. Nenek, aku sudah punya pacar. Benarkah? Cucuku, dia Presiden Direktur Grup Gemilang. Aku perintah dia, harus menikahimu. Nenek. Iya. Aku duluan pergi? Jangan pergi dong. Nenek, tadi aku bilang, kalau nenek tersesat lagi, cari Pak Polisi. Aku berangkat kerja dulu ya. Benar-benar gadis yang baik. Kalau belum punya pacar lebih bagus lagi. Nadia Wijaya kamu ya? Kamu? Sepertinya aku tak kenal kamu. Waktu SMA kita kan dekat. Kamu lupa padaku? Aku baru pulang dari luar negeri. Kamu salah orang. هذه الصور حقيقية. Hari ini di departemen desain kita, datang 2 pegawai magang baru. Nanti kalau ada masalah apa-apa, saling berkomunikasi ya. Aku baru pulang dari luar negeri. Banyak hal di sini berbeda. Hari ini pertama kali ketemu kalian. Aku siapkan hadiah kecil untuk semua. Wah, Chanel! Jam tangan ini harganya puluhan juta. Kalungku ini 38 juta loh. Cantik sekali jam tangannya. Maaf ya, Intan. Aku tidak menyiapkan untukmu. Tak disangka, kamu masuk ke perusahaan yang sama denganku. Sudah cukup, berhentilah. Kalian berdua, silakan pilih tempat duduk sesukanya. Nadia, kamu benar-benar baru pulang dari luar negeri? Iya, sejak kecil aku sekolah di luar negeri. Baru-baru ini pulang. Iri sekali. Tidak seperti kami. Ingin ke luar negeri saja tidak ada kesempatan. Tidak apa, lain kali kita jalan-jalan bersama. Baiklah. Intan. Bisa tidak kamu ganti tempat duduk? Tempat ini lebih luas. Aku ingin duduk di sini. Iya, Intan Wijaya. Berikan saja padanya. Mengalah sedikit tidak apa-apa. Kamu juga duduk di luar. Kenapa kamu tidak yang mengalah? Kamu... sudahlah. Dinda, jangan marah. Aku tidak apa-apa. Tak disangka di hari pertama kerja, langsung ketemu biang licik bermuka polos. Teman baik dulu berubah jadi seperti ini. Sudah pulang kerja? Aku ajak makan enak. Kamu mau apa? Intan Wijaya, beberapa gambar desain model bangunan ini sangat penting. Harus selesai hari ini. Intan, kemampuanmu kan hebat.
Pasti bisa kan? Tapi aku sudah pulang kerja. Lagi pula malam ini aku masih ada. Nadia Wijaya. Jangan-jangan kamu bilang malam ini masih ada urusan. Intan, kamu kan pegawai magang. Masih banyak hal di perusahaan yang belum kamu kuasai. Harus banyak belajar. Begitulah, Intan. Belajar lebih banyak itu selalu baik. Gambar desain ini, aku ingat pagi tadi, diserahkan supervisor kepadamu. Dinda Hartono. Perundungan di tempat kerja. Aku, Nadia Wijaya, tidak akan menerimanya. Nadia Wijaya. Jangan keterlaluan. Sudahlah, Dinda. Aku bantu Intan mengerjakannya. Jangan marah. Dia keterlaluan. Maya, jangan kau lakukan. Biarkan dia yang kerjakan. Benar-benar tidak tahu diri. Lihatlah Maya, baru pulang dari luar negeri saja sudah rendah hati. Kalau dia tidak mau kerjakan, aku punya banyak cara untuk membuatnya menyesal. Om. Om, bagaimana kamu tahu lokasi perusahaanku? Karena aku serba bisa. Ayo pergi makan, sudah ku reservasi tempat. Kalau begitu kita naik motor listrik kecil saja. Aku punya motor listrik kecil. Aku? Aku punya motor listrik kecil. Jadi tidak perlu cari taksi di pinggir jalan. Entah siapa memarkir mobil mewah seperti ini di depan perusahaan kita. Ini sedang menunjukkan kekuatan pada bos kita. Ayo pergi. Restoran barat ini terkenal enak, tapi juga terkenal mahal. Arga Gunawan mau kencan sama aku. Dia pilih tempat ini. Restoran ini milikku. Jadi bisa pesan meja. Intan pasti nggak tahu ini. Tapi, dia sepertinya nggak tahu harganya. Pesan aja, aku yang traktir. Untung bahasanya Jerman. Om pasti nggak ngerti. Aku mau ini, terus ini, dan 2 ini. Pesannya boros banget. Sepertinya nggak tahu harga. Baguslah, Seharusnya di sini nggak mahal ya. nggak mahal kok. Cuma sekitar 100-200 orang. Ternyata dia memang nggak tahu. Aku ke toilet dulu. Halo, bisa bayar untuk meja 88? Baik. Bisa bantu aku? Kamu bisa motong steak juga? Belajar dari TV. Ternyata, Hari ini ke kantor. Sudah nyaman? lumayan lah, walau ada beberapa yang sok galak. Tapi mereka nggak bisa sakiti aku. Ada yang ngerjain kamu? Urusan kecil. Mereka nggak bisa apa-apa ke aku. Kayak anak kecil aja. Udah deh, Om. Dari mana kamu belajar ngomong gombal gitu? Om, aku mohon. Jangan sampai jadi orang paling gombal dan norak. Bayar. Halo Pak, totalnya 225.000. Hah? 225.000? Om, wah ternyata murah ya. Nanti kita datang lagi. Oke, lain kali ya, lain kali. Aku bikin kartu anggota senilai 225 juta rupiah. Udah cukup. Kamu tinggal di mana? Aku anterin kamu pulang. Tinggal aku di rumah kontrakan. Om, hari ini pasti capek ya? Aku duluan ya. Gitu aja pulang. Om, sampai besok. Sampai besok. Direktur Gunawan. 3 hari kemudian, Ketua Surya Wijaya, orang terkaya kota Donghai, akan datang ke kota Metropura. Ini kesempatan bagus buat kerja sama saling untung.
Cari orang yang cocok di perusahaan untuk menjemput sang ketua. Kalau kerjasamanya berhasil, naik jabatan 3 tingkat buat dia. Terus, cari cara buat naikin gaji Intan Wijaya. Direktur Gunawan. Aku takut yang lain nggak terima nih. Kan kamu yang diminta cari cara. Anak ini, kayaknya dia habisin semua tabungannya. Intan Wijaya, gambar desain model ini yang bikin kan? Ada apa, Supervisor? Beberapa gambar desain ini ada perhitungan galat yang parah. Bikin perusahaan kita dilecehin sama mitra kerja sama. Karena ini, perusahaan kehilangan mitra kerja sama penting. Supervisor, nggak mungkin. Semalam aku cek 3 kali. Ukuranku nggak mungkin salah. Jangan banyak alasan. Aku mau solusi. Grup Gemilang kita jadi bahan olok-olokan. Perusahaan rugi ratusan miliar karena putus kontrak. Kesalahan sekecil ini bisa kau lakukan? Semalam aku periksa berulang kali sebelum pulang. Gambar desainku pasti tidak salah. Mungkinkah? Hei Intan, kalau salah perbaiki saja. Kamu baru datang, wajar kalau salah. Tapi kesalahan separah ini, supervisor mungkin harus dipecat ya. Iya, Supervisor. Kupikir Maya kerjanya sangat bagus. Intan Wijaya ini, kalau tidak bisa, pecat saja. Intan Wijaya, kamu masih saja sok tahu di sana? Supervisor, aku yakin sekali, gambar desainku pasti sudah diutak-atik orang. Tentang siapa pelakunya? Kita lihat rekaman CCTV saja, pasti ketahuan. Kamu bilang periksa, langsung diperiksa. Intan Wijaya. Kupikir kamu tahu CCTV sedang rusak, sedang diperbaiki 2 hari ini kan? Intan Wijaya, tak kira baru datang sudah buat masalah besar. Untung Dinda suruh kamu buat gambar desain. Kamu sepenting, tidak mau buat. Kalau tidak, semua karyamu pasti salah. Yang kena getahnya tetap Dinda. Betul, di perusahaan ini mana mungkin ada yang menjebakmu? Supervisor, dia sudah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kami usulkan bersama untuk memecatnya. Aduh, kalian jangan bilang begitu. Intan, untuk mengurangi kerugian, lebih baik kamu mengundurkan diri sendiri. Dipecat itu memalukan. Intan Wijaya, sekarang pilihanmu cuma satu, si Lulu itu. Cepat mengundurkan diri. Kalau begitu, aku pilih jalan kedua. Kamera pengawas di kantor rusak. Kameraku tidak rusak. Sejak hari pertama masuk, aku sudah siapkan jalan keluar. Memasang kamera pengintai kecil. Siapa yang utak-atik komputerku? Langsung ketahuan. Tidak mungkin. Intan, jangan bohong. Dinda Hartono. Supervisor, bukan begitu. Dia yang... Aku kasih dia beberapa sketsa desain semalam, biar dia latihan. Tapi dia nggak mau kerjain, malah bilang aku yang jahat. Tapi beberapa file asli ada di komputernya, jadi terpaksa pakai komputernya. Supervisor, aku nggak mungkin merugikan perusahaan. Begini, Supervisor, aku bisa jadi saksi. Iya, ini pasti Intan yang lakukan. Dinda kan sudah lama di sini, mana mungkin merugikan perusahaan. Supervisor, siapa sebenarnya? Sudah jelas kebenarannya. Sudah. Kejadian seperti ini, jangan sampai terulang lagi. Supervisor, karena kebenaran sudah terungkap, bukannya Anda harus minta maaf padaku? Intan, jangan makin kurang ajar. Rekamanmu jelas. Tapi ini belum tentu Dinda yang ubah ukuranmu. Aku kasih kamu muka, jangan makin kurang ajar. Intan, sudah bagus Supervisor tak menghukummu. Cepat minta maaf. Lucu sekali. Menuduh orang lalu lempar kesalahan. Intan Wijaya, kamu dipecat. Supervisor, aku tak terima. Aku peduli kamu terima atau tidak. Aku supervisor di sini. Gue yang paling berkuasa. Bagaimanapun, tak boleh main tangan. Gue kasih tahu, gue yang paling berkuasa di sini. Kalau berani tak terima, langsung keluar. Aku bilang ke ayahku cuma datang belajar. Tak boleh ceroboh. Supervisor, tolong jangan pecat aku. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Ayo, bawa dia ke SDM.
pecat. Siap, Supervisor. Kamu, Hentikan. Sekretaris Halim, kenapa Anda datang? Sekretaris Halim, kenapa Anda datang? Apa yang Anda lakukan? Ini... Beberapa anak buah tak paham, sedikit hukuman. Dipecat. Memecat calon istri presiden direktur? Tak mau hidup lagi? Grup Gemilang bukan tempat buat keributan. Oh ya. Walau kemarin direktur temukan kesalahan di gambar desain, tapi gambar efeknya sempurna. Banyak ide desain bagus. Direktur mau naikkan gaji Intan Wijaya. Tak dipecat, bahkan dinaikkan gajinya. Perusahaan yang mau batalkan kerjasama hari ini datang. Lanjut kerjasama, plus investasi tambahan. Menunjuk desainernya. Desain sendiri. Direktur sudah ingat Intan? Calon istri direktur. Di departemen kalian. Istri direktur? Di departemen saya? Iya, kemarin baru masuk. Jaga baik-baik. Kalau dia disakiti, nantinya kalian yang susah. Oh, baiklah. Siap. Oh ya, 3 hari lagi, Ketua Wijaya datang ke Metropura. Siapa yang berhasil desain project properti mereka? Hadiah perusahaan? 225 juta rupiah? 225 juta rupiah. 225 juta rupiah. Dengan ini, aku bisa sewa rumah bagus. Kemarin ada 2 pegawai baru. Siapa calon istri direktur? Direktur, perintah sudah dilaksanakan. Gaji Intan dinaikkan. Dan minta Bima jagain dia. Bagus. Siap-siap. Surya Wijaya datang beberapa hari lagi. Kita temui langsung. Intan berpakaian biasa. Jarang berdandan. Sebaliknya Nadia, baru pulang dari LN, lebih mirip calon istri direktur. Supervisor, cepatlah. Kerjasama dengan Grup Wijaya. Kami yakin bisa dapatkan... Mari. Ini data Grup Wijaya. Juga proyek yang ingin digarap Grup Gemilang dengan Grup Wijaya. Fokusnya pada desain interior property. Siapa yang bisa dapatkan akan dapat hadiah 675 juta rupiah. Harap kalian serius. Sekretaris Halim juga bilang, siapa yang kerjanya bagus? Bisa jadi asisten sekretaris, di samping Direktur Gunawan. Kalau aku dapat kontrak ini, bukankah itu sempurna? Maya Permata, kamu baru datang. Kenapa sikap supervisor padaku jadi begitu menjilat? Saya paham, supervisor. Intan Wijaya, kali ini meski tak dipecat, tapi kalau kerjasama tak berhasil, pergilah kau. Supervisor. Mungkin Anda akan kecewa. Sayang, aku tunggu di kantor cabang. Aku ajak makan. Ayah, aku datang urus kerjasama, bukan makan. Ayah tahu kamu ini benar-benar tak rindu. Baik, ayah tunggu. Direktur Gunawan, sekitar sejam lagi sampai di Grup Wijaya. Baik. Intan Wijaya, kamu buta ya? Ada apa? Di perusahaan bersikap begitu baik, sekarang tak perlu lagi. Intan, lebih baik kamu tahu diri. Kalau identitasku kamu ungkap, tak ada untungnya buatmu. Semua orang di kantor mendukungku. Jangan buang-buang tenaga. Malas bicara panjang lebar. Kamu mau ke Grup Wijaya ya? Mereka tak akan mau ketemu. Jangan buang-buang tenaga. Cuma kamu yang tak bisa masuk, bukan aku. Kamu pikir Grup Wijaya rumahmu? Mau masuk ya masuk. Tepat sekali yang kamu bilang. Grup Wijaya memang rumahku. Aku mau lihat, nanti kamu diusir dengan memalukan. Halo, saya mau ketemu Ketua Wijaya. Ketua bilang, Grup Gemilang, kecuali presiden direkturnya datang. Selain itu tak ada yang diterima. Kayaknya ada salah paham. Saya punya identitas lain. Telepon saja pasti tahu. Banyak yang mau ketemu ketua. Kamu siapa?
Suruh telepon. Ketua bilang tak ada yang diterima. Silakan pulang. Kamu, Intan Wijaya, ini yang kamu bilang mau ketemu ketua. Benar-benar berlebihan. Akhirnya ketahuan bohong. Lucu sekali ya. Surya Wijaya, kamu punya nomor ketua? Pura-puranya mirip banget. halo, aku ditahan di bawah. Bisa tolong bilang? Nilai Intan Wijaya, Ketua Wijaya, tak kalah dengan Presiden Direktur Grup Gemilang. Kamu cuma karyawan bergaji beberapa juta, berani minta Ketua Wijaya turun menjemput? Tak takut berdiri di sini 100 tahun pun, tak ada yang peduli? Menurutku, kamu ini tak dapat lalu menghina. Kamu, anak muda sekarang tak mau belajar baik, selalu merasa bisa melangkahi langit. Hei, kalian berdua cepat pergi. Ketua kami tak akan... Ah, iya, ketua, saya paham. Saya segera undang dia naik. Nona Wijaya, ketua kami mengundang Anda naik. Maaf, saya duluan. Hei, Intan, kita kan teman. Kalau kamu bisa naik, bawa aku juga dong. Kalau kerjasama ini berhasil, aku traktir kamu makan. Menurutmu, dibanding 500 juta? قلت أني لا أحب هذا. Hei, 45 juta. Aku kasih 45 juta. 225 juta. Aku kasih 675 juta. Intan Wijaya, kalau kerjasama berhasil, aku kasih 675 juta. Jangan tak tahu terima kasih. Maaf, aku agak rakus. 675 juta ini aku ambil semua. Intan Wijaya, awas kau. Itu Direktur Gunawan. Pak, makan buah. Bagaimana magang akhir-akhir ini? Pasti capek ya? Kalau tidak, mending ke kantor cabang Bapak aja. Ah, Bapak yang lebih capek. Lihat, sampai makan buah aja udah nggak ada tenaga. Grup Gemilang ngirim apa ke Bapak? Siapa yang dapetin Bapak bonusnya 50 juta? Kan saya baru mulai butuh pijakan. Harus rajin dong. Ah, jangan bilang gitu. Leher saya ini agak pegel. Nanti saya pijitin. Bapak, meskipun kita sama grup Gemilang bersaing ketat, tapi saya rasa kerjasama saling untung. Baru pilihan yang lebih baik. Urusan perusahaan. Sekarang semuanya diserahkan ke kakak saya. Kakak saya kan lagi nggak ada sekarang. Nanti beberapa hari lagi dia balik, saya jelasin sendiri. Asal Bapak tanda tangan, semuanya jadi... Sungguh, Saya sumpah, saya serius. kalau mau saya setuju. Boleh, kamu juga udah gede. Bawa pacar pulang ke sini dong. Bapak, saya masih muda. Kalau mau saya tanda tangan kontrak. Boleh, tapi kamu harus setuju ikut kencan jodoh. Kencan jodoh? Kencan jodoh? Bapak orang tajir itu pada sombong. Saya nggak mau. Saya jamin yang diundang kali ini, kamu bakal suka. Tapi mereka Tapi apa? Kalau kamu nggak pergi, saya nggak tanda tangan. nggak boleh. Belum bisa kasih tahu Bapak saya punya pacar. Kalau dia tahu, aku dari keluarga miskin, pasti akan disalahpahami. Sepertinya cuma bisa ikut kencan jodoh sebagai formalitas. Nanti aku pura-pura bodoh dan jelek biar dia kabur. Sekali jalan dua hasil. Baik, Ayah, aku pergi. Ayo, sepakat. Bohong berarti anjing. Ketua Wijaya, Presiden Direktur Grup Gemilang sudah tiba. Ayah, aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, Ayah perlahan-lahan temui direktur kami. Aku pergi dulu. Nah, bukannya kau makan bersamaku? Lain kali. Direktur Gunawan, ke depannya gimana ini? Dalam satu perusahaan, tak ada rahasia yang tak bocor. Nanti saja kita bicarakan. Kalau ku beritahu sekarang, dia akan mengira aku penipu.
Kalau nanti ketahuan, bilang saja, kau atasanku. Aku bekerja untukmu. Boleh. Arga! Kau datang. Paman Wijaya. Duduklah. Aku baru saja menandatangani kontrak kerjasama untuk perusahaanmu sendirian. Aku tahu. Nenekmu sebelumnya kebetulan bertemu putriku. Dia bersikeras ingin kalian berdua kencan jodoh. Aku pun menyetujuinya. Nanti, coba saja lihat. Paman Wijaya, aku sudah punya pacar. Baguslah kalau begitu. Coba saja lihat. Pulang nanti kasih tahu nenekmu. Aku juga tidak ingin melihat putriku menikahimu. Tenang saja. Baik, Paman Wijaya, aku paham maksudmu. Akan kuselesaikan masalah ini dengan sempurna. Aku tak akan menyinggung putrimu sedikit pun. Untung Arga Gunawan paham diri. Nanti harus suruh putriku lebih waspada. Jangan sampai tertipu si licik yang penuh akal busuk ini. Kasihan, tak tahu putri siapa lagi yang bakal jadi korban perempuan penggoda ini. Kenapa sudah tanda tangan? Tanda tangan atau tidak, apa urusanmu? Urusan ini jangan kau urusi. Kamu... Istri Presiden Direktur, jangan marah. Dia belum paham, jangan ditanggapi serius. Mila, bukan aku yang sengaja menyerangnya. The President's wife, please don't be angry. Begini saja, bantu aku kerjakan sesuatu. Kalau berhasil, posisi Bima Setiawan sekarang jadi milikmu. Baik. Aduh, maaf ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma kaki sakit. Sekretaris Halim, kau sibuk duluan. Aku yang antar Nadia saja. Nadia, kamu dan Direktur. Bukan apa-apa. Aku sudah dengar dari pegawai magang baru. Ada yang istri Presiden Direktur, jangan-jangan kau. Awalnya aku mau mendekati Direktur Gunawan. Ternyata dibodohi si tolol ini. Mengira aku istri Presiden Direktur. Kau akhirnya sadar juga. Ayo. Kenapa belum diangkat? Syom jahat. Kalau tak angkat telepon, aku tak mau jadi sugar mamimu lagi. Om, kau kenapa di sini? Aku temani Sekretaris Halim ke grup Wijaya ketemu ketua. Kau recruit asisten? Iya. Aku cari asisten. Arga ini cerdas. Dan cepat tangannya. Bisa bantu nyetir dan lain-lain. Hebat juga, Om. Kau berhenti angkat batu bata dan ganti profesi. Keren. Arga, karena pacarmu sudah datang. Kau boleh pulang agak terlambat? Baik, Sekretaris Halim. Kalau begitu aku duluan. Om, hari ini aku juga berhasil dapat kontrak. Nanti bonusnya 675 juta rupiah loh. Anak kita hebat sekali. Nanti kalau bonusnya turun, aku belikan mobil untukmu. Bagus, mau kita rayakan hari ini? Lebih baik tidak usah. Kamu baru dapat kerja, jangan menyusahkan diri. Ngomong-ngomong, kamu kerja di bawah Sekretaris Halim. Kenapa aku tak pernah melihatmu? Aku di departemen lain, pasti belum pernah ketemu. Baik, nanti aku ke tempatmu. Aku ke kantor dulu simpan kontrak. Baik. Om, mau kuantar ke kantor? Aku bawa motorku. Kantor terlalu ramai. Kalau masuk bersama, pasti ketahuan. Aku harus pergi. Pulang dulu. Ya sudah, aku pergi dulu, Om. Halo Fajar. Cepat bikin departemen buat aku. Cari beberapa orang yang tidak kenal aku untuk acting. Oh, bukan. Latihan. Siaga tingkat 1. Cepat. Semua orang selesaikan dalam 1 jam. Dan para pelamar, siap di posisi siaga setiap saat. Cepat, taruh di sana. Mundur, mundur! Kamera siap? Makasih, Pak. Capek ya. Sama-sama. Pak Bima, kontrak dengan grup Wijaya sudah kudapat. Bagaimana caramu? Dengan kemampuanku.
Pak Bima, bonusku? Kapan turunnya? Kontrak ini ke sekretaris dulu. Tunggu persetujuan. Bonusmu pasti ada. Makasih Pak Bima. Istri direktur ini, Sialan Intan. Kau kira dapat tanda tangan sudah menang? Pak Bima, kau tahu harus berbuat apa? Tempat ini lumayan. Maaf, permisi. Aku nggak lihat. Maaf, aku juga nggak sadar. Kamu mau interview? Boleh panggil aku Citra Halim? Kamu juga sainganku. Saingan? Ah, bukan. Kamu salah paham. Aku bukan dari departemen ini. Syukurlah. Lihat grup gemilang yang hebat ini, bujangan tajir idaman. Kamu cuma biasa-biasa aja. PDKT sama dia, percaya diri dari mana? Mau PDKT sama Presiden Direktur Grup Gemilang? Iya. Memangnya? Presiden Direktur harus interview sendiri? Nggak juga. Sekretaris Halim. Tapi kalau berhasil gimana? Iya kan? Lihat di sana yang interview semua. Ini juga. Kan katanya Presiden Direktur nggak suka cewek. Dengar-dengar sih, yang cowok juga datang. Zaman sekarang, persaingan ketat. Semuanya sesuai cara kamu. Iya. Om, Kamu datangnya cepet banget. mau ketemu Om ya pasti lari-lari dong. Kamu nggak ajak aku lihat mejamu? Arga, cepat rapihin mejamu. Berantakan banget. Di sini. Om, kamu lumayan rapi ya. Ini. Ini hadiah buat kamu. Aduh, sakit. Tunggu dulu. Nggak bisa dilepas. Om, pelan-pelan dong. Ini. Om, hadiah dari kamu aku suka banget. Aku lain kali aja ya. Cepat kejar. Cucuku, cepat pulang. Nek mau perkenalkan orang penting. Nick, jangan nakal. Intan. Kenapa tadi lari? Yang jatuh itu Om. Nak. Wah, Nek, ternyata Nek. Aku tersesat lagi. Antar aku pulang. Nek tidak punya telepon? Antar aku pulang, atau aku jatuh dan minta ganti rugi. Nek, jangan curang. Nek bantu aku dulu. Aku ingat. Nek, cuma mau traktir Nek makan. Baiklah. Aku antar Nek pulang, oke? Ayo. Nah, gitu dong. Rolls Royce! Nek ternyata. Nak Nek kan sudah bilang. Cucu Nek, Presiden Direktur Grup Gemilang. Nyonya besar, Intan Wijaya Putri Ketua Surya Wijaya. Surya Wijaya itu keras kepala, tapi bisa punya anak secantik ini. Cepat bagi tahu dia. Nenek tua ini ada permintaan. Lihatlah putri kesayangan ini. Bisa masuk keluarga Gunawan? Baik. Anak baik hati. Sudah langka. Nenek Halim, kukira Nek pikun. Ini apa? Hari ini Nek ajak nak kemari. Utamanya mau kenalin cucu Nek. Cucu Nek sangat baik. Cuma umurnya lebih tua. Tampan. Kaya. Bisa belanja sesuka hati. Habis-habisan pun tak apa. Ini 225 miliar rupiah. Beli apa saja yang kau mau. Wah, jangan. Nenek Halim. Lagi pula aku sudah punya pacar. Nak, aku sudah suruh cucuku pulang. Sebentar lagi bisa ketemu. Dia itu presiden direktur sibuk.
hari ini baru sempat pulang. Nyonya besar, Tuan Muda sudah pulang. Mana cucuku? Tuan Muda baru masuk, langsung keluar lagi terima telepon. Halo? Aku segera kembali. Ada urusan, aku harus kembali ke perusahaan dulu. Bilang sama nenek. Aduh, sudah dewasa begitu? Masuk sebentar lihat nenek saja nggak bisa? Nanti cucuku pulang akan kuhukum dia. Ah, nggak apa-apa kok, Nek. Ini juga membuktikan, kami memang tidak ada jodoh. Lagi pula pacarku sangat baik padaku. Kalau begitu, nenek juga tidak memaksa. Tinggal makan siang di sini ya. Baiklah. Nek, kamu juga tidak makan bawang bombay dan daun bawang? Dulu aku makan lalu alergi. Sekarang selalu kusisihkan. Cucuku juga tidak makan. Aku juga kenal seseorang yang tidak makan. Siapa? Pacarku. Nek, cucu nenek namanya siapa? Maaf, Nek. Apa? Perusahaan mau memberi penghargaan untuk Maya Permata yang berhasil dapatkan kontrak Grup Wijaya. Padahal jelas-jelas aku yang mendapatkannya. Maaf, Nek. Ada urusan mendesak. Harus buru-buru ke kantor dulu. Ya sudah, cepatlah pergi. Hati-hati ya. Saya suruh supir antar kamu. Terima kasih, Nek. Maksudmu kontrak ini? Didapatkan oleh Nadia Wijaya di departemen kalian? Ya. Iya atau bukan? Baiklah, kalau begitu. Besok adakan acara penghargaan. Departemen kalian ikut. Saya akan cari waktu untuk hadir. Ya. Mau puji calon istri direktur bilang aja. Pasangan muda mainnya asik juga. Kenapa belum pergi? Ini pergi. Nadia, kamu hebat sekali. Besok Direktur Gunawan. Mungkin mau buat acara penghargaan buatmu. Kamu tidak mengerti. Kasihkan pasangan suami istri. Bisa jadi Direktur Gunawan, besok di depan kita semua. Adakan acara penghargaan. Untuk memuji Nadia Wijaya. Karena merebut jasaku. Kamu mainnya licik sekali. Intan, kerjasama dengan Grup Wijaya adalah jasaku. Bagaimana bisa kamu menuduhku merebut jasamu? Intan Wijaya. Aku tahu kamu pergi saja sudah susah. Tunggu bonusnya turun. Nadia, takkan kau kurang uang makan? Urusannya begitu saja. Betul. Nadia Wijaya tak kekurangan uang, tapi dia bukan dermawan. Bukan sembarang orang. Bisa klaim jasa orang lain. Diri sendiri tak punya kemampuan. Malahan merebut jasa orang lain. Sungguh menggelikan. Ada orang tak punya kemampuan, tapi punya mata iri hati. Ya, sekelompok monster di departemen ini, masing-masing punya keanehan. Si dua cerewet pun tak selicik kalian. Berani menghina kami? Berani memukulku? Kesabaranku ada batasnya. Kontrak ini yang kutandatangani. Intan, katamu kontrak itu kau dapatkan? Ada buktinya? Aku dengan ketua Grup Wijaya. Hubungannya baik. Memanggilnya datang bukan masalah. Urusan ini takkan kulepas. Mustahil. Intan Wijaya masuk Grup Wijaya saja. Mustahil ada hubungan. Dengan ketua, pasti cuma gertak sambal. Kontrak Intan dengan Grup Wijaya, aku yang dapatkan. Masa kau fitnah aku? Walau kau tak mengaku, juga tak apa. Acara penghargaan besok, aku sangat tunggu. Sudahlah Nadia. Kamu kan istri presiden direktur. Jangan hiraukan dia. Betul. Halo Ayah. Besok ada waktu? Datanglah ke Grup Gemilang. Kok tahu? Aku janjiin kencan jodoh jam 3 sore. Ah, Ayah. Sore itu kencan dulu. Setelah kencan, apapun bisa dibicarakan. Aku janji sama Ayah, tapi kamu harus ke perusahaan. Ada yang mencuri jasaku? Besok sore. Jangan lupa, Cafe Shengye. Kemeja putih, tangan kiri pakai Rolex. Kalau kencan jodoh, rasanya seperti selingkuh batin. Asal dia tak tertarik padaku, bukan salahku.
Ayah pun tak bisa protes. Begini saja. Kaya! Kaya! Jam ini kayaknya asli. Kamu yakin? Aku pakai baju kayak gini. Gini. Orang lain pasti tak suka. Lawan kencan ini kan putri grup Wijaya. Kalau kamu kayak gini, dia masih mau mungkin... Direktur Gunawan, kamu benar-benar dalam bahaya. Baiklah, aku tahu. Kamu pergi dulu. Oke. Tunggu. Jam tanganku hilang. Kamu cek rekaman dulu. Oh, baik. Asal dia tak suka aku, cukup jalani saja. Semua aman. Halo cowok ganteng. Kau jodohku? Kafe ini kok sembarangan terima orang? Ya, Kamu siapa? Pergi sana, cepat! Kau berhasil menarik perhatianku. Aku suka tipe sepertimu. Panggil saja Nona Wijaya. Nona Wijaya? Ini pasti bikin lo ciut. Nona Wijaya, kapan kita nikah? Itu, kita kan belum saling kenal. Itu punyaku. Santai aja. Nanti beli yang lebih gede abis nikah. Jodoh pilihan papaku. Kok jelek-jelek semua? Siapa kau? Lepas. Kembalikan cincinnya. Arga Gunawan kok ada di sini? Kenapa dia pakai baju kayak gitu? Aduh. Beneran dia? Atau cuma mirip doang? Lepas. Kembalikan cincinnya. Suaranya memang Arga Gunawan. Ya ampun. Bisa kabur nggak ya? Dia tunanganku. That voice is definitely Adrian's. Urusan lu apa? Kau mau nikah sama dia? Barusan kau curi jam tanganku. Apa maksudmu? Orangku udah cek rekaman. Tapi ku beritahu, di kafe ini, lalat aja nggak bisa keluar. Bualan, minggir! Intan Wijaya? Mau kabur lagi? Siapa? Intan Wijaya? Salah orang. Masih mau berpura-pura? Aku salah. Ceritakan apa yang terjadi. Maksudku tadi dia... Aduh, kalau kau berani bohong, hari ini aku akan ke rumahmu, pergi menemui calon mertuaku. Yaitu ayahku. Dia memaksaku ikut kencan jodoh ini. Kencan jodoh? Calon jodohmu. Bukan pria berkemeja putih? Yang pakai jam Rolex? Kok tahu? Kenapa kau pakai baju seperti ini? Intan Wijaya ternyata Putri Surya Wijaya? Kenapa baru sekarang aku sadar? Arga. Kalian sedang apa? Kemeja putih, Rolex. Jangan-jangan calon jodohku. Kamu sendiri tidak mau temui calon jodohmu, memaksa aku pergi, menakuti-nakuti orang lain. Lihat, sekarang pacarku jadi salah paham. Oh. Arga, bagus sekali. Pulang nanti gajimu naik. Calon jodohku adalah Sekretaris Halim. Ini, ambil. Cincin emas apa ini? Ayo pergi, cepat. Direktur Gunawan. Arga. Arga. Ada apa? Kakiku sakit.
berdarah. Om, ke mantan pacarmu juga seperhatian ini? Kenapa? Cemburu ya? Semua orang punya masa lalu kan? Aku tidak keberatan. Intan, mulai sekarang, kau satu-satunya untukku. Om, kalau gitu aku pulang dulu. Tidak ajak aku naik? Itu lagi haid. Tak enak badan. Acting payah. Aku tak apa-apa. Justru bagus. Biar aku kenal keluargamu. Yang suruh kau pacaran sama aku. Aku tak mau kau direndahkan. Rumah ini dibeli kepala pelayan. Kuingat seharusnya tak ada. Barang yang ungkap identitasku. Rumahku agak berantakan. Aku tak apa-apa. Rumah di sini kan nggak murah. Kuingat 100 meter. Harganya 225 miliar rupiah. Ini disewa. Om, duduk dulu. Aku ambilkan air. Om, jangan lihat. Ini kecelakaan. Kiri sudah cukup. Maaf. Intan, aku ini laki-laki. Aku tak meragukan gendermu. Paman Wijaya, aku punya pacar. Wah, bagus sekali. Kau cukup pura-pura. Nanti pulang. Bilang ke nenek. Jujur saja, aku juga tak ingin anakku menikahimu. Baik, Paman Wijaya, aku paham maksudmu. Aku akan selesaikan ini dengan sempurna. Aku tak akan menyinggung putrimu. Aku ada urusan duluan ya. Apa-apaan ini? Om, mau kemana? Om, apa tak boleh? Halo, Fayar. Besok siapkan hadiah besar untuk Paman Wijaya. Ingat, harus yang besar. Dan besok di rapat tinjau proyek Grup Wijaya. Yang itu, aku juga mau ikut. Baik. Tak sangka si kucing liar ini. Latar belakangnya luar biasa. Sekarang soal calon mertua ini. Bagaimana mengatasinya? Aduh, Intan Wijaya. Jalan kok enggak lihat-lihat. Masa enggak lihat jalan? Yang nggak lihat-lihat itu kamu kali. Mata di atas kepala sudah. Mulut masih ngoceh kasar. Berani kamu menghina aku? Aku nggak ngerti gimana caranya dia bisa menutupi mata kalian semua. Kamu tahu apa? Nadia Wijaya itu istri presiden direktur. Istri presiden direktur, kamu ngerti? Dia itu nyonya direktur Gunawan. Dia? Istri presiden direktur? Intan, ini fakta. Aku sarankan kamu jangan melawan aku. Hari ini acara penghargaanku. Bukti kalau presiden direktur melindungiku. Lawan aku cuma satu akhirnya. Keluar dari perusahaan. Bahkan bisa di blacklist di industri ini. Astaga, aku takut sekali. Nah, tahu takut kan? Aku nggak ngerti presiden direktur mikir apa. Jangan-jangan matanya buta? Suka sama perempuan kayak kamu. Kamu? Hari ini acara penghargaanmu. Kuharap semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Nadia, tenang aja. Nanti di acara penghargaan, kami nggak bakal biarin dia enak-enak. Ayo. Direktur Gunawan, acara penghargaan mau mulai. Anda duluan saja. Aku urus dulu rapat dadakan dari luar negeri. Proyek Grup Wijaya berjalan lancar. Yang berjasa terbesar, tentu selamat. Nadia. Jasa kali ini, terima kasih juga ke supervisor karena kasih saya kesempatan. Tentu, jasa saya juga jasa semua. Jasa seluruh departemen kita.
Nanti bonus saya turun, traktir kalian makan di hotel bintang 5. Wah, hebat Nadia. Hidup Nadia. Intan, meski kita pernah ada sedikit konflik, tapi kamu juga bisa ikut kita. Ikut. Kontrak Grup Wijaya, kan saya yang dapatkan. Berdasar apa kamu bilang begitu? Intan Wijaya? Kamu bicara bagaimana sih? Kamu tahu dia siapa? Siapa dia bukan urusan saya. Tapi yang curi jasa saya tak terima. Intan Wijaya, jangan makin kurang ajar. Intan Wijaya, Nadia aja tak permasalahkan. Kamu masih menggigit tak lepas. Iya, perempuan licik begini baru pertama saya lihat. Supervisor. Bukannya kamu bilang direktur juga balik? Mending minta direktur nilai. Direktur lagi sibuk. Mending cerita ke saya dulu. Direktur lagi sibuk. Mending cerita ke saya dulu. Sekretaris Halim. Kamu kenapa datang? Soal kontrak Grup Wijaya. Aku juga dengar ada perdebatan. Presiden Direktur ada rapat mendadak. Sebentar lagi datang. Begini, Sekretaris Halim. Maya Permata dapat tanda tangan kontrak proyek. Intan Wijaya ini ngotot bilang itu dia yang dapat. Benar, kontrak itu aku yang dapat. Maya yang dapat. Sekretaris Halim, jangan sampai tertipu olehnya. Sekretaris Halim, aku bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Kalian... Sudahlah, Intan, aku tak mau bertengkar lagi. Kalau kamu bilang itu kamu yang dapat, ya ambillah. Astaga! Si polos licik itu kamu ya? Barusan kamu bicara seolah pasti, bilang kontrak itu kamu yang dapat. Sekarang Sekretaris Halim datang, kamu malah diam. Sekretaris Halim, aku punya bukti kuat. Yang bisa buktikan kontrak itu memang aku yang dapat. Bukti apa? Kebetulan, CCTV kantor sudah diperbaiki. Aku sengaja merekamnya. Hah, kamu Intan Wijaya. Aku pikir, kenapa waktu itu kamu ambil kontrak dari meja kerja Maya lalu pergi? Ternyata kamu manfaatkan kami sedang tidak ada. Lalu merekam apa yang kamu sebut bukti. Kamu keterlaluan. Sekretaris Halim, Supervisor. Orang moralnya rusak seperti ini, harusnya segera dipecat. Sekretaris Halim, Supervisor. Orang bermoral rendah seperti dia, harus segera dipecat. Sekretaris Halim, aku tidak bohong. Sekretaris Halim Intan Wijaya ini karakternya kurang baik. Mencoreng nama besar Grup Gemilang. Menurutku orang macam ini harus dipecat. Bagaimana cara kerjamu? Perlu kau ajari aku? Kau bilang kontrak itu kau yang tanda tangani? Ada buktinya? Sekretaris Halim, lupa ya. Kita kan bertemu di grup itu. Aku pernah melihatmu. Tapi bukan berarti aku melihat langsung kau menandatangani kontrak dengan Ketua Wijaya. Kenapa Sekretaris Halim kali ini tidak membela calon istri Presiden Direktur? Ada apa ini? Orang yang direkomendasikan ayahku, meski agak aneh, setidaknya matanya tidak buta. Hei Sekretaris Halim, benar-benar aku. Kalau kamu, berdasarkan apa, bisa menandatangani kontrak dengan direksi Grup Wijaya? Karena aku putri kesayangan Grup Wijaya. Aku anaknya Surya Wijaya. Intan, bualanmu ini terlalu berlebihan. Masih bilang anaknya Surya Wijaya? Kok bisa sih pura-pura begitu? Intan, kalau kau bilang kau anaknya Surya Wijaya, aku juga bisa bilang, aku juga anaknya Surya Wijaya. Kamu? Kenapa aku tidak tahu? Tiba-tiba aku punya 2 anak perempuan? Aku tak tahu. Tiba-tiba aku punya 2 anak perempuan. Ayah? Direktur Wijaya, kenapa Bapak datang sendiri? Kalau aku tak datang, aku tak akan tahu anak perempuanku di perusahaan kalian. Diperlakukan semena-mena. Intan Wijaya benar putri Bapak? Intan, ternyata kau putri keluarga konglomerat? Putri Direktur Wijaya? Kenapa tak bilang dari dulu? Bilang pun bagaimana? Bukannya kalian sibuk menjilat Nadia? Nadia, bukankah kau istri Presiden Direktur? Kenapa kau tak tahu? Intan Wijaya putri Ketua Wijaya? Ketua Wijaya? Kau mencuri prestasi anakku. Sekarang bahkan memfitnahnya. Bukan Ketua Wijaya. Ini semua salah paham. Aku tak tahu Intan putri Bapak. Jika yang berdiri di sini hari ini bukan putri Direktur Wijaya, tapi orang lain, rencanamu pasti berhasil kan? Curi prestasi orang, lalu usir dari perusahaan? Perhitunganmu memang hebat. Sekretaris Halim. Nadia ini bagaimanapun calon istri Presiden Direktur. Ini Kau bilang siapa calon istri Presiden Direktur? Nadia. Bukankah Bapak sendiri yang bilang, Aku? Direktur Wijaya tak tahu dirinya punya anak perempuan tambahan. Kenapa aku juga tak tahu? Aku punya calon istri di masa depan. Direktur Gunawan. Maaf terlambat. Kalon. Nyonya Gunawan. Maaf terlambat. Kalon. Nyonya Gunawan. Apa?
Intan Wijaya pacarnya Direktur Gunawan. Nadia, jadi kamu bohong pada kami? Nadia, ini bagaimana? Bukankah kamu pacarnya Direktur Gunawan? Aku tak pernah bilang, aku pacarnya Direktur Gunawan. Semua gara-gara Mila. Waktu itu aku tak sengaja jatuh, Direktur Gunawan menolongku bangun. Dia salah paham. Nadia, kenapa kamu begitu? Jelas-jelas kamu yang mengarahkan pikiranku ke situ. Dan kamu, supervisor. Kamu bilang pacar Direktur Gunawan datang, tapi tak jelaskan siapa. Cukup, diam. Maaf Direktur Gunawan, aku yang keliru. Yang harus kamu minta maaf, bukan aku. Maaf Intan, orang besar jangan simpan salah orang kecil. Maafkan kami. Jangan marah pada kami. Iya, Intan. Kami salah. Kami minta maaf. Ya, betul. Intan, semuanya gara-gara Nadia. Nadia yang menipu kami. Tolong, lepaskan kami. Aku bukan orang baik hati. Perbuatan kalian yang keterlaluan masih mau kumaafkan? Serahkan mereka padamu. Semua dipecat. Jangan Direktur Gunawan. Direktur Gunawan. Diam, Sekretaris Halim. Seluruh kota, boikot mereka. Boikot mereka di seluruh kota. Intan, jangan. Tolong kami. Lepaskan kami. Intan, tolong katakan sesuatu. Intan, Cukup, semua pergi dari sini. Berani sakiti putriku. Sepatutnya. Kalian berdua kenapa? Direktur Gunawanlah Presiden Direktur Grup Gemilang. Saya hanya sekretarisnya. Bocah Gunawan. Siapa nyonya Gunawannya? Bukankah kau kencan jodoh dengan putriku? I'm just his secretary. Ayah calon kencan jodoh ayah. Adalah Arga Gunawan? Betul. Neneknya sangat menyukaimu. Suruh saya. Bagaimanapun caranya beri kalian kesempatan. Tapi si brengsek ini dengan yakinnya bilang, dia tak suka kamu. Jadi saya suruh dia pergi. Tapi tak menyangka kalian malah... Oh, ayah. Saya punya pacar. Dia pacar saya. Apa? Intan dan saya pertama ketemu. Saat saya inspeksi kerja, dia kira saya mau lompat, lalu selamatkan saya. Inikah alasannya? Ayah siapkan untuk saya. Lukisan kaligrafi bernilai miliaran? Baguslah kau si brengsek. Berani jebak saya. Buat saya tak enak tolak ya. Ayah, goyangannya bikin saya pusing. Tidak boleh. Putri kesayanganku, bagaimana bisa untuk si licik itu? Putus, Intan. Harus putus. Sudahlah, ayah. Kami sudah bersama beberapa bulan. Kenapa ayah masih belum menyerah? Om benar-benar baik padaku? Intan, ayahmu ini orang terkaya. Membesarkanmu jadi perawan tua, bukan masalah. Kalau suatu hari aku meninggal, masih ada kakakmu yang bisa menafkahimu. Ayah, Om adalah cinta sejatiku. Kamu pikirkan baik-baik. Saat dia 40 nanti, kamu baru 30-an. Masih secantik bunga. Kamu mau selalu menjaga pria tua ini? Itu daya tarik pribadinya. Semakin tua, karakternya semakin matang. Ayah, Om datang menjemputku. Aku pergi dulu ya. Hei, Intan. Anak perempuan dewasa tak bisa ditahan. Tak bisa ditahan. Halo anak brengsek, cepat pulang. Adikmu hampir dibawa kabur orang. Om, Ini untukmu. Ayo kita makan, aku pesan di Michelin. Ayo. Lihat Nona Permata, Direktur Gunawan sama sekali tidak angkat teleponku. Sekretaris Halim, 3 tahun aku tidak pulang. Kamu malah jadi lebih ke aku. Arga Gunawan tidak angkat telepon. Tapi kamu harusnya tahu di mana dia. Tolong bantu. Om, sebenarnya aku rasa perusahaan kalian... Nona Permata, tunggu sebentar. Nona Permata, tunggu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Arga Gunawan, lama tak jumpa. Nona Permata, Direktur Gunawan sedang sibuk. Anda ingin bicara kerjasama? Mari kita bicara di sana ya.
Tenang saja, Direktur. Sudah saya atur. Maya Permata takkan bicara sembarangan. Aku bukan datang untuk kerjasama dengan Arga Gunawan. Aku adalah mantan pacarnya. Abang, Maya Permata. Perkenalkan, ini pacarku Intan Wijaya. 3 tahun berlalu, kau masih suka main-main. nggak tahan deh. Ini jelas-jelas mengatakan aku cuma mainan abang. Main-main lalu bosan. Maya Permata. Aku? Jangan bilang kau serius. Dulu saat bersama aku, kau juga bilang akan menikahiku. Abang, katakan Nona Permata kembali, kau juga tak aktif. Ajak dia makan bersama. Meski dia mantan pacarmu, tapi aku bukan orang yang picik. Maaf, aku benar-benar tak tahu dia kembali. Lumayan paham situasi. Nona Permata, terima kasih sudah melepaskan abang. Sehingga aku bisa bertemu orang baik ini. Arga Gunawan, jangan lupa, aku datang ke perusahaan untuk kerja sama denganmu. Perusahaanmu? Itu Direktur. Nona Permata adalah ahli keuangan utama grup Lula. Kita sebelumnya janji pada mereka akan mengirim seseorang untuk meninjau. Orang itu adalah Nona Permata. Arga Gunawan, sudah lama sekali. Masih ingat aku suka kue? Maaf, ini bukan untukmu. Silakan makan. Arga Gunawan, kamu masih suka cemburu padaku. Maaf ya, aku keluar hari ini untuk kencan dengannya. Kehadiranmu agak mengganggu. Nona Wijaya tidak akan pelit, kan? Maaf ya, aku memang picik. Nona Permata, lain kali aku traktir makan. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Tidak mengganggumu. Besok pagi, aku akan lapor tepat waktu ke grup Gemilang. Om, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Penjelasannya ada di kue. Kue? Mana? Kok cincinnya hilang? Wah, cincin berliannya besar sekali. Sayang, aku mau menikahimu. Langsung nikah. Bukankah itu cincin berlianku? Bukankah itu cincin berlianku? Aneh. Cincinku belum sempat dikeluarkan. Nikahi dia. Bebe, aku pasti akan baik padamu. Nikahi dia. Kamu suka yang seperti ini? Menyembunyikan cincin di dalam kue agak ketinggalan zaman. Yang penting kita saling mencintai. Direktur, saya sudah selidiki. Berdasarkan data, menyembunyikan cincin di kue. Disukai oleh 76,8%. Perempuan. Bagus, cari orang untuk pesan cincin berlian khusus. Besok sudah harus. Cincin ini bukan milikku. Ini baru cincinku. Cincin besar ini bukan milikmu. Aku belum punya banyak uang. Aku juga tak bisa memberimu barang orang lain. Ini kubeli dengan separuh tabunganku. Untukmu. Brengsek, siapa mau nikah sama kau? Cincin saja tak mampu beli, mau menikah? Mimpi di siang bolong. Kak, aku salah. Cincinnya milik orang lain. Bye-bye. Dasar mata duitan. Ah, Direktur Gunawan, Nona Wijaya. Kalian lanjut saja. Aku sibuk dulu. Jadi penjelasanmu? Aku dan dia pernah punya hubungan. Dulu dia tak tahu identitasku, lalu pergi ke luar negeri. Mencari kehidupan lebih baik. Jadi, inilah alasanku menyembunyikan ini darimu. Tapi tenang saja, aku tak akan mengecewakanmu. Lamaran saja gagal. Kau memang tidak berpengalaman. Kau benar-benar mau ke kantor? Tentu saja. Nona Permatamu tadi malam hampir menantangku. Mana mungkin aku tidak datang? Lagi pula, yang dulu mencuri jasaku sudah diusir dari perusahaan. Tak ada yang tahu aku pacarmu. Aku bisa datang ke kantormu dengan terang-terangan. Om, jangan macam-macam. Atau aku yang melumpuhkan kau. Intan, lipstikmu luntur. Aduh, Om, ganteng banget sih. Jago banget ngasih lipstik sendiri. Om, mau ngapain?
Wajahku hari ini juga kurang bagus. Bibirku juga pucat. Terus... butuh pacarku. Buat kasih warna bibirku. Kamu ngapain? Arga, kamu datang. Kamu masih mau apa lagi? Arga, aku ingat dulu, kamu paling suka kopi pahit? Ini biji kopi premium, yang kubawa dari luar negeri. Coba cicip. Intan, ada masalah. Apa? Maya Permata ada di kantor Direktur Gunawan. Arga, aku tahu, dulu aku pergi tanpa pamit. Itu salahku. Tapi aku tak percaya baru 3 tahun. Kamu sudah tak mau aku lagi. Maya Permata. 3 tahun. Masih kira aku suka kopi pahit? Sudah lama aku berhenti. Lagi pula urusan seduh kopi, tak perlu kau lakukan. Dan jangan bawa sikapmu yang sok kenal aku. Datang kembali. Kalau tahu Lula mengirimmu, aku bisa tak kerja sama dengan Lula. Apa kamu benar-benar suka pada cewek kekanak-kanakan itu? Dia tak punya apa-apa. Hanya aku yang pantas di sisimu. Kalau dulu, kau beritahu identitasmu. Aku tak akan meninggalkanmu. Maya Permata, hati-hati dengan ucapanmu. Intan Wijaya adalah pacarku dan calon istriku. Jaga ucapanmu. Aku takkan kerjasama dengan grup Lula. Kalau kerjasama ini gagal, dia tak akan melepaskanmu. Arga, kamu benar. Aku akan jalankan tugasku. Aku akan buktikan. Akulah yang paling pantas di sisimu. Cuaca hari ini cukup bagus. Hmm, Sekretaris Halim, Rp2.000. Ceritakan soal Maya dan Om. bukan masalah uang. Rp5.000. Ini kurang baik. Rp10.000. Aku kasih tahu hubungan mereka dulu. Direktur perwakilan grup Lula sudah datang. Minta makan malam bersama. Baik. Kontrak ini kubutuhkan malam ini. Cetak 3 rangkap untukku. Intan Wijaya, aku bicara, kau tak dengar? Tak tahu juga sampah sepertimu. Kenapa Arga bisa tertarik? Apa kau punya latar belakang? Orang biasa sepertimu? Keluarga Gunawan tak akan terima? Sampah panggil siapa? Tentu saja kamu main-main denganku. Ternyata Nona Permata juga tak terlalu pintar ya. Aku ke perusahaan, bukan untuk mencetak kontrak. Silakan bawa kontrakmu ke bagian cetak. Jangan terlalu serius. Arga padamu cuma main-main. Dulu dia sangat mencintaiku. Bilang hanya mau menikahiku. Lalu? Bukankah Nona Permata juga masa lalu? Kau menghina aku? Sayangnya, ada orang tak tahu pacarnya adalah calon menantu emas. Lari ke luar negeri lebih cepat dari kelinci. Kau... Intan Wijaya, aku bilang, tak ada orang yang bisa merebut Arga dariku. Kau tunggu saja. Mungkin setelah malam ini, Arga bukan lagi milikmu. Sangat yakin diri. Apa yang akan terjadi malam ini? Halo. Kakakku yang baik, bagaimana ini? Ada orang mau merebut pacarmu? Pacarku? Kapan aku punya pacar? Oh, maaf salah bicara. Ada orang mau merebut pacar adikmu? Ah, ini gampang. Kamu putus dengan Arga Gunawan. Tak akan ada pacar yang bisa direbut. Terima kasih ya. Kakakku, kau benar-benar pintar. Ah, sudah. Oh ya, kita makan malam bersama nanti malam di Hotel Lanting. Jangan terlambat. Siap. Ayah bilang memang benar. Aku pergi ke luar negeri beberapa hari. Adik sudah jadi milik orang lain. Kau mau apa? Masih orang asing lagi. Lepaskan aku. Sampaikan saja di kantor polisi nanti.
Direktur Gunawan, tunggu sebentar. Tuan Haiman sebentar lagi sampai. Lama tidak jumpa. Lama tidak jumpa. Ayah aneh, kakakku kok belum datang? Jangan-jangan diculik? Kamu lapar. Bagaimana kalau kamu makan duluan? Ah, tidak usah. Tunggu kakakku datang dulu. Kak, ada apa denganmu? Ini Ponselku dirampas di bandara. Baru pulang dari kantor polisi. tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayah, Cepat, Dudo. Adikmu sudah tidak sabar menunggu, baru menantikanmu pulang. Cepat nasihati adikmu untuk putus. Putus? Direktur Gunawan, semoga kerjasama kita lancar. Kerjasama lancar? Permisi, nomor polisi di luar. Pemilik mobil Mercedes 888 siapa? Ada yang mencari di luar? Direktur Gunawan, aku akan melihat. Baik. Sial. Maaf, aku ke toilet dulu. Direktur Gunawan. Direktur Gunawan. Tuan Haiman. Direktur Gunawan mungkin mabuk. Biarkan aku antar dia pulang dulu. Baik. Maya, kalian kan kenal lama. Kami juga lebih tenang. Hati-hati di jalan ya. Arga, aku antar kamu pulang. Telepon Intan. Suruh dia menjemputku. Arga, jangan bicara ngawur. Tuan, minuman Anda sudah datang? pelayan tuangkan minumannya. Mungkinkah aku salah lihat? Cepat. Gosip malam ini sangat heboh. Arga Gunawan dari grup Gemilang. Malam ini akan semalam penuh asmara dengan si cantik. Kalau bisa memotret Arga Gunawan, besok pasti jadi berita utama. Jawab telepon, Om. Sekretaris Halim. Intan, kenapa kamu di sini? Kamu lihat Direktur Gunawan? Direktur Gunawan malam ini ikut penandatanganan kontrak dengan grup Lula. Saat hampir selesai, pelayan masuk minta kami geser mobil. Ternyata di bawah ada orang mabuk buat masalah. Waktu kembali, mereka sudah menghilang. Oh iya. Lihat, Direktur Gunawan juga tak angkat teleponku. Maya Permata juga ada. Iya, benar. Cepat pergi, aku tahu mereka di mana. Oh. Arga, untuk cinta kita. Arga, aku pernah bilang, kau milikku. Arga, aku sungguh mencintaimu. Kau gila. Ya, aku memang gila. Kau tahu 3 tahun ini, bagaimana aku melewatinya? Kalau saja aku tahu lebih awal, kau adalah presiden direktur grup Gemilang. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Tenang saja, kitalah yang sepasang. Aku ini, takut Intan Wijaya tidak percaya. Aku bocorkan berita ke wartawan gosip. Malam ini pasti akan difoto. Aku percaya, sebanyak apapun Intan mencintaimu, dia tak akan menerima pria yang tubuhnya sudah kotor, kan? Maya Permata. Dengar. Mereka datang? Dengar. Mereka datang? Direktur Gunawan, bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? Bagaimana aku harus jalani hidup nanti? Berani sentuh orangku? Saya beri muka malah kurang ajar? Intan Wijaya, lepaskan. Harimau tak tunjukkan taringnya. Lepaskan aku. Baik-baik saja, Direktur Gunawan. Cukup keras juga pukulnya. Arga, tolong aku mohon. Om, istirahat dulu sebentar.
Sekretaris Halim bawa dia pergi. Oh, Aku agak tak enak badan. Panggilkan dokter untukku. kamu istirahat. Kau tahu betapa bahayanya hari ini. Kalau bukan aku, kau pasti sudah dibawa Maya Permata. Iya. Kamu datang tepat waktu. Terima kasih. Paman, kamu baik-baik saja? Intan, jauhi aku. Kamu keluar dulu ya. Paman, Aku rasa minuman itu ada masalah. menggunakan cara yang sangat licik. Cepat. Keluar dulu. Keluar! Intan, Yang kamu bilang, minuman bermasalah, bukan yang itu, kan? cepat pergi. Cepat. Paman, aku tak enak badan. Hei, kamu bangun dulu. Apa ayahku akan menghabisiku? Mana orangnya? Kabur nggak tanggung jawab? Atau sudah dipatahin kaki sama kakakku? Maya Permata, perempuan, 27 tahun. Sudah menikah, belum punya anak. Sudah menikah? Bisa-bisanya sehari tidak muncul di perusahaan. Fajar Halim juga tidak bisa dihubungi. Paman brengsek, lebih baik biarkan Maya Permata mencurimu. Apa ada maling masuk? Kamu kemana saja? Aku datang buat pasang semua ini. Semua ini aku atur sendiri. Kamu jangan-jangan mengira aku kabur? Bukan begitu. Aku kan Putri Surya Wijaya. Kalau kamu kabur, orang yang ngejar aku bisa antre dari sini sampai luar negeri. Diam saja ngapain? Cincinnya mana? Oh, Mau bersujud buat aku? pertama kali jadi belum berpengalaman. Yang sebelumnya? Kamu kenapa? Aduh, aku kan nggak bodoh. Sebelumnya suruh aku habiskan satu kue utuh, kan maksudnya biar aku nemuin cincinnya? Baiklah. Nona Besar Wijaya, tolong kasih muka sedikit dong. Nona Besar Wijaya, bolehkah aku kasih kesempatan jagain kamu? Aku mau. Om. Ada apa? Aku juga cinta kamu. Dick, Kok kakak datang? ayah suruh buru-buru ke grup Gemilang buat urusan kerja sama segala macam. Tapi ngomong-ngomong, kok 2 hari ini kamu nggak pulang? Hah? Kok tahu? Aku di Pinang. Arga Gunawan melamar? Cepet banget? Kok tahu? Berlian di cincinnya yang termahal di negeri ini. Udah cukup deh. Mau santero dunia tahu? Sudah, Kak. Kakak kan belum punya pacar. Nanti cincin berlian buat calon kakak ipar. Nggak boleh kualitasnya lebih rendah dari ini.
Maafin aku, Kak. Hah! Kok ayah bisa nyuruh kakak yang urus kerja sama segala macam? Ya soalnya, aku punya adik baik kayak kamu. Kontrak 6 poin, cuma karena kamu sama dia, ayah nambahin 4 poin. Hah, paman baikmu itu udah setuju loh. Ayah malah setuju lamaran. Masa iya? Keluarga kita cuma punya kamu satu-satunya adik perempuan. Masa mau diserahkan ke Arga Gunawan? Nods. Om, Intan Wijaya, mati saja kau. Intan Wijaya, mati saja kau. Yang bau itu akhirnya ketemu. Mau kemana? Lepasin, mau apa lagi? Gila kau. Ikut aku pulang. Mau pukul aku lagi? Ada apa denganmu? Aku suamimu. Aku pasti nggak mau ikut kamu pulang. Mau bunuh aku? Kak, orang itu suaminya Maya Permata? Dia udah nikah? Aku sempat selidiki. Katanya Maya Permata sudah menikah. Itu pun sama orang asing. Katanya tajir banget. Tapi uangnya habis kalah judi. Makanya dia kabur. Terus dia kenapa di sini? Waktu aku pulang dari bandara dulu, dia mau rampas HP-ku. Terus ya kejadian deh. Arga. Tolong aku. Arga. Aku mohon. Telepon polisi. Om, nanti kamu nggak bakal lakukan kekerasan dalam rumah tangga ke aku, kan? Om, kamu berubah. Adik, semoga kamu bahagia.